Halo rekan sekalian, kalau kita baca berita nih lagi rame nih kisruh soal ormas. Wah, banyaklah beritanya soal ormas yang ganggu investasi, ormas yang rusuh, atau ya apalah. Nah, kalau kita flashback, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan aturan kebijakan yang soal ormas nih, yang menurut saya nih ngaco nih kebijakannya. Nah, makanya yuk kita bahas di Benang Kusut Tata Negara. Sekarang kita bahas yuk kebijakan Jokowi yang terkait dengan ormas yang perlu kita kritisi. Nah, karena saya dosen ilmu hukum, jadi ya tentu acuan kita harus peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini kita lihat nih, kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Lihat di layar ya, ini ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Nah, ini tentang tanah ya, bagi-bagi tanah dalam rangka investasi. Loh, apa kaitannya sama ormas? Nah, ada. Ini kan kemarin lagi rame nih soal ormas menghambat investasi. Sekarang kita lihat, loh kebijakan Jokowi gimana terkait dengan investasi dan ormas? Yuk kita lihat yuk. Nih kita lihat ke bawah ada pasal ini nih pasal 4 ya. Ini ada di ayat 5-nya ya. Peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pelaku usaha meliputi A. Badan usaha milik desa, B. BUMD atau daerah, C. Badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas, D. Koperasi, E. Badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah atau UMKM ya, F. Badan usaha dengan skala besar. Sekarang yang kita kritisi terkait dengan alokasi lahan untuk ormas. Jadi ada aturannya ya, yang kita kritisi kebijakan ya, bukan orangnya ya. Nah, jadi bacalah perpresnya sendiri ya lebih detailnya. Nah, begini kita cara berpikirnya gini, ada dua kata ya, investasi dan ormas. Fakta di lapangan, ormas menghambat investasi. Nah, terusnya ternyata kebijakannya dalam rangka penataan investasi justru ormas dapat alokasi. Kan ini nggak masuk akal, dia menghambat investasi malah diberikan alokasi. Nah, ini gimana? Kok bisa tiba-tiba muncul kata ormas? Apakah ormas dipelihara atau enggak? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Jadi kenapa tiba-tiba muncul ormas? Karena begini, nature-nya investasi dengan nature-nya ormas itu ya beda jauh dong. Hakikatnya beda. Jadi namanya investasi ya melalui perusahaan atau melalui koperasi. Yayasan, ormas apa ya boleh dengan membentuk badan usaha. Tapi nature-nya sebenarnya beda. Ormas itu nature-nya, hakikatnya lebih kepada fungsi sosial. Jadi hakikatnya ormas itu ya mengabdi, bukan fungsi utamanya bukan dalam rangka mencari uang gitu loh. Itu sederhananya. Jadi justru untuk mengabdi, mengamalkan tenaga dan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Sekarang kan kebalikan, ormas ini bisa jadi alat untuk mencari uang, mencari nafkah. Nah, ini kan aneh, satu anomali ya di Indonesia ya, ormas ini malah jadi ajang untuk mencari uang.
Nah, ini satu nature yang berbeda, dan justru Presiden Jokowi justru menggabungkan konsep investasi dan konsep ormas. Nah, ini gimana cara berpikirnya? Jadi yang dia nature-nya adalah sosial dan akhirnya diseret kepada investasi, dan akhirnya ya itu jadi tempat untuk mencari uang. Makanya ketika ada menghambat investasi, ya ormas ini merasa saya punya hak juga atas investasi itu. Nah, itulah kenapa menghambat. Ya kenapa keluar kebijakan ini? Ini kan seolah-olah mau melihara ormas, ini yang jadi pertanyaan. Makanya sempat tuh ada di berita ya waktu itu, ormas parkir liar ormas di backing oleh kepala daerahnya. Nah, ini jangan-jangan dipelihara ormas ini, termasuk untuk parkir liar atau pendapatan-pendapatan lain yang sifatnya ilegal, sengaja dipelihara supaya mungkin pejabat tertentu melihara itu, satu untuk elektoral, kedua untuk pemasukan yang gelap. Curiganya begitu. Nah, jangan-jangan ada juga ini, ada deal-dealan antara ormas dan investasi. Tapi pas di lapangan ternyata kacau sekarang kan. Nah, jadi ada salah kaprah soal ormas ya. Ormas itu bukan mata pencaharian tapi tempat pengabdian. Jadi kita sudah salah jalur nih pemahaman tentang ormas. Nah, ini permasalahan besar ya. Makanya di Vietnam tuh investasi lebih maju lah, karena kalau dia mau usaha ya nggak banyak ini itunya lah, nggak diganggu oleh ormas dan lain sebagainya. Kalau di kita, waduh, berlapis-lapis, birokrasinya berlapis, di lapangan ormasnya juga berlapis. Nah, ini kan permasalahan lah, kebijakannya malah memelihara ormas, kan bingung. Katanya menghambat, dipelihara juga, ditempatkan di investasi. Jadi cara berpikirnya sangat membingungkan ya, sangat aneh ya. Gimana kita menggabungkan itu? Kalau misalnya untuk kesejahteraan anggota ormas, ya nggak perlu disebut badan usaha yang dimiliki ormas. Ya nggak usah, kan ada di ayat selanjutnya itu ada koperasi. Ya sudah, koperasi aja, nggak usah bawa-bawa ormas. Kan itu sederhananya, buat undang-undang tuh begitu. Nggak usah redundant. Kalau misalnya bisa kendaraannya lewat koperasi, ya buat saja lewat koperasi. Ormas Jaya Abadi, ya buat anggotanya koperasi Jaya Abadi. Lakukan investasi. Itu dengan cara perusahaan melalui koperasi demi kesejahteraan anggota. Bukan dengan kayak begitu dinyatakan dalam undang-undang ormas. Salah paham, ormas langsung merasa, wah, saya punya hak atas investasi ini. Saya punya hak keadilan atas investasi ini. Nanti jadi rebut-rebutan. Nah, Perpres yang dikeluarkan Jokowi tahun 2023 itu kan pengalokasian lahan ya, untuk penataan investasi. Pengalokasian lahan itu konsep lainnya itu ada namanya land reform atau reforma agraria. Ini pernah diterapkan di tahun 1960. Jadi konsepnya mirip. Jadi negara mengambil alih lahan lalu dibagi-bagikan. Nah, negara nih, pemerintah ya, bagikan kemana ya jatah-jatah ini. Nah, akhirnya ditunjuklah ormas ini. Nah, dulu juga pernah kita ngelakuin land reform tahun 1960 ketika Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Ini jadi masalah waktu itu, ada penguasaan tanah yang timpang antara petani kecil dan tuan tanah. Waktu itu ada PKI, waktu itu kan Partai Komunis Indonesia juga berjaya. Itu petani banyak tuh di PKI, dan akhirnya gara-gara ada land reform, PKI melalui underbow-nya ya bisa ormas-ormas itu ya, sayap-sayapnya PKI itu melakukan aksi sepihak. Aksi sepihak itu dia mengambil alih lahan. Dia mendasari, kami punya hak atas tanah ini, kami punya hak untuk merebut tanah ini. Karena itu ada dasarnya yaitu land reform. Akibatnya apa? Tahun 60 sampai 65 terjadi kerusuhan massal antara PKI termasuk NU ya. NU juga akhirnya konflik dengan PKI sampai pecah di tahun 65 dengan adanya peristiwa G30S PKI. Jadi tahun 60 sampai 65 itu kacau keadaan Indonesia karena adanya aksi sepihak.
Nah ini kan mirip-mirip ini. Mirip land reform, lalu ada ormas. Ormas di Indonesia juga macem-macem. Nanti kalau misalnya ada yang merasa, oh kok nggak adil ormas yang itu dapat, kami dibubarkan. Lalu yang ini kok dapat jatah tambang, lalu yang ini kenapa dapatnya lebih besar? Akhirnya karena merasa sudah ditegaskan dalam undang-undang ormas itu punya hak atas investasi, langsung melakukan aksi sepihak. Akibatnya apa? Konflik antar ormas di lapangan. Nanti bisa kalau lebih dalam lagi bisa jadi perang saudara. Seperti di tahun 65, 60-an itu kita perang saudara. Nah, apakah kita mau ngulang kayak gitu? Nah, Presiden Prabowo nih gimana? Apakah mau membiarkan kondisi perang saudara kayak gini? Konflik-konflik yang berakar dari ormas apakah mau dibiarkan atau enggak? Ini kalau didiemin bisa ribut, harus diselesaikan. Nah makanya Presiden Prabowo harus mengambil tindakan. Salah satunya adalah mencabut Perpres tadi yang menyatakan bahwa ormas termasuk yang mendapatkan alokasi tanah untuk penataan investasi. Dicabut aja itu, karena nature-nya beda. Kalau enggak nanti bakal jadi konflik sosial itu. Nah, kalau memang Presiden Prabowo ini untuk kepentingan nasional, harusnya itu dicabut demi menjaga keharmonisan sosial. Kalau misalnya itu nggak dicabut warisan Jokowi itu sama aja berarti mau mengadu domba masyarakat. Antara ormas ini, bubarin ini, benturkan ini. Seperti itu. Nah, makanya kita akan lihat nih permasalahan ormas ini eskalasinya akan sejauh apa dan gimana langkah Presiden Prabowo. Kalau memang Presiden Prabowo ini memang mau menyelamatkan bangsa ini dan untuk kepentingan nasional, Perpres itu seharusnya dicabut supaya tidak terjadi aksi sepihak di lapangan. Kita tunggu ya.